Satu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suharti, NIM 0331204054. Saya mahasiswa S2 PAI Nonrek Winsu. Saya akan menjelaskan tentang Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Dr. Ali Imran Sinaga MAG. Silahkan saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, ahli sunnah wal jamaah sangat penting mengenal tokoh Abu Hasan al-Asy'ari, sebab dari beliau diajarkan dari generasi ke generasi hingga masuk ke Indonesia. Imam Asy'ari sebagai filsuf muslim dan mutakalimin pendiri Al-Asy'ariyah. Ajaran Imam Al-Asy'ari yang menjadi ciri khasnya adalah Aqidah 50 tentang pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Asal usul Asy'ariyah. Nama ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari tahun 873 sampai 935 Masehi. Dia seorang pengikut Mu'tazilah, yakni murid dari Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Ada beberapa alasan mengapa dia keluar dari Mu'tazilah, akan tetapi tidak ada informasi yang tegas menyatakan, kecuali ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat Ibnu Asakir. Satu malam, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepadanya bahwa aliran Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah sunnahku atau aliran ahlu sunnah. Yang kedua, setelah berdebat dengan gurunya Al-Jubai, ada beberapa perdebatan yang terjadi dengan Al-Asy'ari, mulai dari meragukan keyakinan Mu'tazilah dan secara perlahan-lahan dia meninggalkan dan mengganti dengan keyakinan yang dia bangun sendiri, yang kemudian dikenal dengan nama aliran Asy'ariyah. Keyakinan dia semakin mantap ketika aliran Mu'tazilah dilarang sebagai mazhab negara oleh Mutawakkil dan diganti dengan aliran yang dianut oleh Ahmad bin Hambal. Semenjak itulah dia semakin intens untuk merumuskan keyakinan-keyakinan dalam aliran teologi baru yang dia bangun. Konsep akidah Asy'ariyah. Secara umum, konsep akidah lebih merupakan suatu antitesa dari akidah Mu'tazilah, terutama berkaitan dengan sifat Tuhan, hal melihat Tuhan, Al-Quran Kadim, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, manzilah baina manzilatain. 1. Tentang sifat Tuhan. Baginya, Tuhan punya sifat karena mustahil Tuhan bisa mengetahui tanpa pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sifat Tuhan. 2. Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala pada hari akhirat karena tidak ada halangan untuk itu. Selanjutnya akan kita bahas tentang Al-Maturidiyah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam manuskrip tertulis, beliau dilahirkan di Maturidi, sebuah desa di Samarkand, termasuk sekarang Uzbekistan. Lahir tahun 238 Hijriah. Dia lahir di masa pemerintahan Al-Mutawakkil, dinasti Abbasiyah abad 3 Hijrah. Nama aliran ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Dia pengikut Abu Hanifah. Ciri khas pemikiran Abu Hanifah adalah banyak menggunakan akal. Karena itulah pendapat Al-Maturidiyah juga banyak bersumber kepada akal, namun tidak seluas Mu'tazilah.
Hal ini sedikit berbeda dengan Al-Asy'ariyah yang sedikit menggunakan akal, namun tujuan dari kemunculan mereka sama, yaitu antitesa terhadap aliran Mu'tazilah. Kondisi sosial Abu Mansur al-Maturidi. Pada abad ketiga dan 4 Hijriah, kondisi politik pemerintahan di kota Baghdad mengalami desintegrasi, terutama pada masa Al-Ma'mun. Muncul dinasti-dinasti kecil. Samarkand dan Bukhara merupakan dua pusat pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mayoritas pengikutnya adalah mazhab Hanafi dan sebagian juga ada mazhab Syafi'i. Para guru Al-Maturidi mempunyai sanad yang menyambung kepada Abu Hanifah. Maka tidak heran kalau Abu Mansur al-Maturidi mengikuti mazhab Hanafi. Beliau lebih banyak membahas tentang ilmu kalam dan teologi, karena pada saat itu di daerahnya sering terjadi perdebatan masalah ilmu kalam dan teologi pada forum-forum ilmiah. Faktor yang melatar belakangi kemunculan aliran Al-Maturidi. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap konsep Mu'tazilah yang memberikan otoritas pada akal, dan tidak puas terhadap konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Yang kedua, kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, aliran Karamitah yang menentang salaf. Aliran ini terpengaruh dengan aliran komunis atau aliran Mazdavism terkait dengan Manikaism, yaitu percampuran ajaran Kristen, Zoroaster, dan Buddha. Kitab Ar-Rad ala Karamitah, kitab yang ditulis Abu Mansur al-Maturidi, bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh ajaran ini kepada masyarakat. Terdorong kedua faktor tersebut, Imam Abu Mansur al-Maturidi kemudian bangkit mengembangkan metode sintesis dalil nakli dan dalil akli yang merupakan jalan tengah aliran rasional ala Mu'tazilah dan aliran tradisional salaf. Demikianlah atas paparan tentang aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat untuk diambil kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.